Sebentar. Assalamualaikum Kak Feni. Ya, join Kak Feni. Sebentar ya Kak Feni. Ya, aku Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka Instagram Live dalam acara Road to Talk Show for 3 days. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap yang hadir dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri. Dan mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Feni. Waalaikumsalam. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran Kak? Kedengeran. Alhamdulillah. Meskipun masih ribet dengan proses-prosesnya ya. Iya. Gimana udah oke? Sekarang udah oke suaranya. Udah, Kak Feni udah tenang. Oke. Kak, kita baca bismillah ya. Bismillah bersama-sama. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kak, kita berdua ini, hai Aura, nih murid saya Kak di SMK kelas 12. Apa kabar Aura? Stay tune ya, ngobrol-ngobrol nanti kalau mau nanya boleh loh, Iya, bisa masuk ya. silakan. Ada Asyifa juga ya. Iya, ya. Assalamualaikum Ashifala, Ashifala, oke ya. Kak, ini kita berdua nih lagi mau bicara tentang pahami dan kenali bakatmu ya Kak ya. Ya sebenarnya ini kan ya ini kayak titik urgent banget kalau misalnya di usia-usia memilih jurusan mungkin ya Kak. Kemudian kita kalau aku sih dulu nggak kenal ini ya Kak. Jadi kalau misalnya mau itu, pokoknya aku sukanya ini ya udah ini aja. Misalnya kayak memilih jurusan IPS gitu ya, waktu lagi kelas 3 waktu itu gitu kan. Pokoknya saya nggak mau matematika ya sudah saya IPS aja gitu. Nah sekarang dengan talent mapping ya Kak, kita adalah santri talent mapping yang dikomandoi oleh Abah gitu, dan kemudian dengan Pak Vendor dengan Kang Firman gitu, sama-sama ingin mengenalkan bakat dan minat anak-anak seperti ini ya Kak ya. Dan kita kali ini akan membahas tentang 3 bakat ya Kak ya. 3 bakat itu adalah developer, individualization, dan empati gitu ya Kak ya. Iya. Nah ini bahasanya kenapa harus bahasa Inggris? Harus bahasa Inggris ya Kak ya. Karena memang ya menemukan dari hasil riset dari Gallup Organization yang memang ada di Amerika. Jadi memang nama bakatnya dari sananya memang sudah berbahasa Inggris gitu ya. Jadi kita nggak Indonesiakan karena memang aslinya berupa bahasa Inggris. Seperti itu. Apakah ini kemudian khawatir mengubah makna dari bakatnya itu sendiri ya Kak, sehingga kemudian orang nih sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan developer itu adalah apa itu Kak? Pembaharu atau pembelajar ya Kak ya? Developer itu sebenarnya sesuatu yang bertumbuh ya, jadi mendevelop orang lain gitu kan, mengembangkan orang lain. Seperti itu. Jadi kan kalau saya sih ngelihatnya karena memang ini si bakat ini dari hasil riset Gallup dan sudah ada hak ciptanya ya, memang kita harus gunakan dengan bahasa yang sama gitu ya, cuma maknanya bisa kita Indonesiakan gitu. Jadi ketika developer apa sih gitu kan, itu bisa di Indonesiakan. Ya kebetulan kita malam ini kan bahasnya di relating talent gitu ya. Jadi kalau talent mapping kan ada 4 kelompok tuh, kelompok besar gitu kan. Betul, ada yang thinking talents, kemudian ada striving talents, relating talents, dan influencing talents. Ya kebetulan kita kali ini bahasnya relating talents, dan itu nggak cuma 3 ya Kak, relating talents itu banyak ya. Ada 9. Ada 9, oke. Dan 9 itu ternyata masih terbagi lagi gitu ya.
Betul. dibagi tiga-tiga sama Kang Firman tuh dibagi tiga-tiga sama Kang Firman sama Kang Yusuf itu dikelompokkan lagi jadi 3. Nah, Betul. kali ini yang kita bahas developer, kemudian individualization sama empathy itu masuk dalam kategori memahami orang gitu. Jadi relating terms ini di memahami orang. Mungkin itu. Nanti yang ada 6-nya lagi beda lagi tuh, masih ada 2 kelompok lagi tuh. Jadi ada yang memahami antar orang, pun ada lagi memahami orang dan keadaannya, kondisinya dia gitu ya. Jadi seneng banget sih hari ini kita coba gitu ya. Biasanya sih kalau yang developer ini rata-rata adanya di para guru ya. Iya betul. Kak Feni ada di nomor berapa Kak? Kan kalau aku di nomor 2 nih Kak. Nomor 1 kan masih Maxer, nomor 2-nya developer. Kak Feni nomor 1 ya? Atau juga. Nomor berapa Kak? Nomor 1-nya analyzing. Analytical, sorry. Nomor 1-nya kan analytical. Developer itu nomor 2. Ya sama dong. Iya sama. Kan hasil TM yang terbaru begitu ternyata. Kalau sebelumnya di ketiga, kalau nggak salah sebelumnya ketiga. Jadi tukeran tempat kayaknya sama ini. Tukeran tempat tapi ya nggak beda jauh ya. Jadi kalau yang hasil TM yang pertama kan saya connectedness yang pertama, kedua analytical, ketiga developer. Nah ini kebalik. Yang pertama analytical, yang kedua developer, yang ketiga connectedness gitu. Jadi tukeran tempat aja, tapi ya sebenarnya sama ya. Sepanjang masih di 7 bakat pertama yang di atas ya termasuk bakat kuat kita kan. Betul Kak. Ya, developer ini apa sih Kak? Dia apa? Mendevelop orang atau apakah dia memahami orang? Maksudnya ini kan ada yang 3 ini developer, kemudian individualization dan empathy. Nah, developer ini kenapa ada di para guru nih Kak? Iya. Saya juga jadi kan kalau jadi kalau developer ini kan kekuatan intinya itu mendukung pertumbuhan gitu ya. Pertumbuhan siapa ya? Pertumbuhan orang lain karena secara alami itu kita kalau ngelihat orang lihat potensinya gitu. Ini kita mau mengenali dan menumbuh kembangkan potensi orang tersebut gitu. Dan itu karena kita profesinya sebagai guru, otomatis tiap hari kita ngelihat siswa yang kita ajarkan dan kita kepengen mereka berubah gitu kan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa gitu. Jadi ini memang profesi yang sangat dekat sekali dengan kekuatan ini mendukung pertumbuhan gitu kan. Jadi dari situ kita jadi peka gitu ya. Oh anak ini kayaknya belum sampai gitu ke posisi yang kita harapkan, maka kita akan mencari cara bagaimana caranya supaya mereka bisa mencapai ke sana gitu kan. Itu yang biasanya dilakukan gitu, karena kita sangat tertarik dengan potensi diri. Dan biasanya kalau saya tuh penasaran, kalau kok ini anak belum kelihatan ya ininya, kok ini belum kelihatan, ini pasti jadi penasaran gitu kan, gimana caranya supaya mereka kelihatan gitu keunikannya, kelihatan potensinya gitu yang kita mau lihat gitu kan. Ya itu sih yang saya rasakan sebagai developer ya, ketika melihat berhubungan dengan anak-anak. Nah kalau sekarang kan lebih berhubungan ke guru-guru, sama juga ternyata yang dilihat juga itu juga gitu. Iya, karena kan sebagai guru ketika mengajar tuh nggak sama, punya kekuatan masing-masing gitu kan. Kayak Kak Ratu misalnya, itu beda dengan saya ketika mengajar gitu kan. Nah itu kita bisa lihat, oh ya ini ada potensi yang bisa dikembangkan gitu. Lihat teman yang lain, oh iya ini juga punya potensi yang kita juga bisa belajar gitu kan dari teman-teman kita gitu. Kita lihat stylenya berbeda dan itu sangat menarik karena anak-anak jadinya kaya dari setiap gurunya, kemudian mereka sendiri juga bisa mengembangkan potensi mereka berdasarkan dari kekuatan si gurunya tersebut gitu. Betul Pak. Jadi mereka sebenarnya juga belajar dengan kitanya juga ya, kayak oh guru yang ini nih di kelebihannya di sini gitu kan, berarti aku di sini juga ini bisa dapatnya dari sini gitu ya Kak ya, gitu ya. Betul gitu. Ya intinya kayak ketika di rumah juga sih. Kayak kita di rumah juga kalau misalnya contohnya ibu saya gitu kan, ibu saya tuh disiplin. Kalau saya ngeliatnya sekarang, dulu kita nggak tahu kan, tapi kita tahu sekarang oh ini namanya disiplin gitu kan. Karena kan sangat rapi, teratur, segala macam gitu ya. Nah, itu kan bawaan jadinya ketika di rumah teratur dengan rapi gitu. Tapi ketika kita hidup sendiri, belum tentu loh, karena kita nggak punya bakat disiplin. Kita, Kak Feni. Aku
punya kalau disiplin. kalau Kara tuh punya ya. Ada, Belum tentu aku punya ada. bakat disiplin gitu. Iya, iya. Nah, ketika kemudian kita memajukan anak-anak ya Kak ya, ini kaitannya dengan sebagai guru ya Kak ya, yang memang Betul. kita berdua adalah berkecimpung di dunia di pendidikan gitu ya. Itu jadi puas ya Kak, kalau misalnya anak-anak bisa gitu ya, jadi kayak gimana gitu ya Kak ya. Iya, Hai jadi Medi, ini ada teman saya join, mau oke. join Med, mau Halo ngobrol. Ini teman kampus di Unpar di Katolik Unpad. Parahyangan. Oke, iya. Iya, kayak gitu. Iya. Jadi memang apa sangat ini sekali gitu kan. Kalau jadi guru tuh jadi eh, bakat developernya jadi ikut tumbuh gitu di Hai, sana. Med. Gitu. Medi, kita lagi ngobrol tentang pahami, kenali bakatmu. Barangkali dirimu mau kemudian bercermin terkait dengan bakatnya Medi apa nih? Kayaknya Medi sih kayaknya di communication. Wah, langsung jadi cenayang. Iya, iya. Gimana Kak? Sorry, maaf tadi kepotong. Ya. Iya, ya kayak gitu sih. Coba ya karena kita memang senangnya mengembangkan orang, berarti kan si bakat ini butuh punya kebutuhan gitu kan. Jadi kebutuhannya itu ya harusnya ada kesempatan untuk menjadi guru atau menjadi mentor orang lain gitu kan. Kemudian juga mengukur ketika kita melihat orang itu punya potensi atau enggak, berubah atau tidak kan berarti kita harus punya alat ukurnya gitu ya. Berarti kita harus punya akses informasi terhadap alat ukur yang mengukur Ya, Kak. perubahan potensi tersebut gitu. Coba Bakat saya nggak jelas, nggak ada bakat saya nggak jelas. Nah ini Medi nanya bakat saya nggak jelas, kayaknya nggak mungkin ya Kak ya. Nggak mungkin, belum dikenali. Belum Kan kalau dikenali. kita percaya ya kalau apa dari Abah Rama juga kan selalu menyatakan bahwa setiap manusia itu pasti punya bakat karena Allah menciptakan manusia punya tujuan, punya misi gitu kan. Ada tugasnya ketika kita diciptakan sebagai manusia. Nah, ketika diciptakan oleh Allah berarti kita harus dikasih toolsnya nih sama Allah gitu kan. Pasti ada intinya. Nih ketika temen aku nih Medi merasa bakat saya nggak jelas nih, gimana dong aku harus ada way-nya, ada jalannya untuk menemukan itu gitu kan, gimana gitu kan. Boleh diberikan ini apa sedikit pencerahan kepada teman saya nih yang sudah bertahun-tahun saya tidak ketemu langsung. Ya yang paling mudah sih kembali ya, Kak, ya? Ya bisa melihat dari diri sendiri dulu, tapi kalau misalnya nggak yakin dengan kayak ini benar emang ini bakat gitu ya, kalau setelah kita ngomong developer misalnya ternyata nih Bu Medi misalnya punya juga kesenangan membantu anak ketika Pak Medi ini senang juga membantu anak-anaknya belajar, melihat perkembangan potensinya, mungkin ada juga kan bakat developernya gitu, tapi nggak yakin gitu kan. Nah itu bisa juga sih dicoba dengan salah satu toolsnya Abah Rama yang ada yang free kan Kak ya? Betul. Yang free itu namanya di tema bakat, tapi ketemunya lebih ke arah strength typology gitu. Jadi bukan langsung ketemu 34 bakat yang tadi, tetapi yang ditemukannya adalah tipe perannya seperti apa. Betul. Iya. Iya, ketika saya juga nih ya kan merasakan bagaimana mendevelop anak-anak, kemudian walaupun misalnya hasilnya itu misalnya dari yang tadinya bisa nulis A, kemudian hari ini misalnya bisa langsung menulis huruf B aja, itu kayaknya udah bahagia banget ya Kak ya. Iya. Benar, cuman segitu, cuman stepnya tuh sedikit banget gitu, tapi itu tuh kita jadi puas gitu ya Kak ya. Iya. Jangan kan itu ya, ketika seorang siswa saja ya, ketika kita bercerita tentang sesuatu hal, kemudian perubahan sikap yang terjadi dari akibat cerita kita aja, itu kita senang banget gitu ya, ada perubahan gitu loh. Dan memang proses pendidikan nggak ada yang instan, semuanya berproses kan. Gitu. Jadi setiap hari dan tentunya keteladanan sih ya yang lebih banyak ya yang akan berperan gitu ketika kita sebagai guru. Iya, betul sekali Kak. Iya. Oke, itu develop, ada pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan Kak ketika menjadi seorang guru Kak. Kita berdua sih pernah mengajar di kelas 5 ya Kak, yang kemudian itu jadi
perjalanan yang membuat aku nih jadi kayak titik balik juga nih, ternyata aku bisa juga dengan jadi kelas tinggi gitu ya, ternyata kita bisa berbagi peran gitu. Ketika Kak Feni bisa di pelajaran sains, aku di sosialnya gitu kan, kita saling melengkapi gitu, dan aku senang banget di situ, dan kita bertemu dengan anak-anak hebat banget ya Kak, kita 2 kelas ya waktu itu kita pegang ya Kak. Satu kelas 5 itu kan satu kelas, tapi kita bareng berdua gitu kan, dan memang Bukan 2 kelas ya Kak ya, lupa satu aku. kelas 5 itu satu kelas, tapi kan banyak isinya, kalau nggak salah itu Iya, ya. hampir 24 gitu, jadi kita dapat kelasnya gede banget tuh kalau nggak salah. 2 kelas dijadiin satu gitu kan, 2 kelas dijadiin satu. Iya, ingat. Dapatnya gede, terus kebetulan kalau kelas lain itu sudah dipatok anak berkebutuhan khususnya hanya boleh maksimal 2, kita bisa dapat banyak itu di kelas. Itu momen terindah ya, maksudnya ketika kita punya banyak anak-anak yang anak-anak langit gitu ya, itu membuat kita menjadi lebih kaya dalam melihat bagaimana mendevelop orang, bagaimana kita berusaha sabar ketika menghadapi segala macam dinamika di kelas ya, dari yang paling paling bagus gitu, ininya paling tinggi tingkat kecerdasannya, sampai ke yang paling kita harus dorong dengan sangat perlahan supaya mereka mau tumbuh menjadi lebih baik dari yang hari sebelumnya gitu kan. Bukan lagi sekedar target pembelajaran hari ini harus gini gitu kan. Betul Kak. Dan itu aku merasakan banget prosesnya, dan kita jadinya bertumbuh juga ketika kitanya juga mau membuka diri untuk bersama anak-anak belajar begitu ya Kak. Kitanya juga jadi makin banyak ilmunya tuh, jadi terserap juga sama kita ya Kak. Bagaimana anak-anak juga kemudian bisa dekat dengan kita, kemudian mereka nyaman dengan kita gitu kan, curhat dengan kita gitu kan, kemudian belajar. Iya Medi, oke, dadah. Makasih ya sudah hadir. Assalamualaikum. Ada sahabat aku sekolah Hamka join di sini. Ayo kalau misalnya nanti mau tanya ya terkait. Ini sekolah Hamka ini ada di Malangka. Ya, aku pernah ke sana. Oke. Baik. Dari situ kita mulai bertumbuh, anak-anak bertumbuh, kita juga bertumbuh gitu ya Kak. Saling melengkapi. Gitu. Ya, kebetulan karena kita sama-sama developer ya berdua, tapi bisa aja sih di antara teman-teman nih yang ikutan join kan ada yang bakat developernya mungkin dorongannya lemah, nggak sama seperti kita gitu ya. Nah sebenarnya sih nggak ada masalah sepanjang Anda profesinya bukan sebagai guru mungkin ya, tidak terlalu masalah gitu kan. Tapi misalnya nih sekarang juga kan di perusahaan-perusahaan itu juga butuh ya orang-orang, seorang pemimpin yang mampu mengembangkan potensi karyawannya gitu kan. Nah kalau kita nggak punya dan kita tidak bisa melihat bagaimana potensi dari karyawan kita, ya mungkin kita butuh bantuan orang lain. Itu salah satu cara gitu ya. Cari aja temen yang punya bakat developer di sana gitu kan, yang bisa membantu. Jadi bisa mendiskusikan sebenarnya tim kita, SDM kita itu punya potensi apa aja, sehingga bisa mengatur strategi yang lebih baik lagi untuk tim mereka gitu. Iya. Ya. Jadi nggak harus melulu sebagai profesinya adalah guru, karena dia bagian ada ya, developer ini tidak harus melulu menjadi guru, dia bisa dengan manajer gitu ya, pembimbing gitu ya, atau bahkan juga menjadi petugas sosial, karena sebenarnya dia fungsinya adalah bisa mampu mengenali dan menggali potensi gitu ya. Betul, iya. Temen aku nih kayaknya lucu banget, dia langsung kayak komunikasi iya, ya kayak udah Pak Medi sekalian aja disuruh join gitu, masuk gitu ngobrol. Jadi ayo bentar ya, aku invite ya kamu ya. Mau ngobrol nggak Mem? Sama sekolah Hamka juga nanti boleh. Bentar ya, aku coba invite Medi. Oke. Matt, kalau udah ke invite nanti boleh langsung diiyakan ya, kemudian masuk. Oke. Nah, tadi dengan developer dia juga bisa posisinya sebagai manajer ya Kak, karena dia juga harus mengenali yang di bawahnya, kemudian menggali potensi yang dimiliki begitu yang terdapat pada orang tersebut gitu ya. Sehingga mereka bekerja bisa di tempatnya yang tepat gitu ya Kak ya, begitu ya Kak ya maksudnya kan. Ya, betul. Jadi ya selain sebagai leader butuh juga, karena kan sekarang juga membutuhkan seperti itu. Kemudian HRD biasanya kan, yang kalau perusahaan besar tuh bagian-bagian HRD itu bagian yang mencari
talent, mencari potensi yang sesuai untuk ditempatkan di bidangnya atau divisi yang tepat gitu ya. Nah itu akan lebih baik lagi kalau mereka juga punya bakat developer gitu kan. Mencari orang tidak mudah, selektor, tetapi kalau dari orang yang ada dikembangkan potensinya, kemudian ditempatkan di divisi yang tepat kan lebih mengurangi cost ya dari si perusahaan tersebut gitu. Iya, oke ya. Oke, Meding belum bisa gabung, nggak apa-apa ya, Med. Yang penting menyimak. Nanti kalau misalnya mau tanya pakai tulisan juga boleh. Ya, oke. Nih sekarang gantian aku yang nanya nih. Aku nanya sama Kak Ratu. Kak Ratu kan punya maximizer. Kak Ratu kan punya maximizer, punya developer. Sebenarnya apa tuh rasanya sebagai maximizer yang pertama, developer yang kedua, saat ketemu siswa gitu tuh, yang dirasakan yang mana nih yang paling dominan jadinya gitu kan ketika ketemu sama siswa gitu. Ya, itu kayaknya hadir bersamaan, Kak. Hadir bersamaan. Terus kemudian pada saat aku coaching anak gitu, kemudian ketemu itu kayaknya aku punya target gitu loh, Kak. Punya target yang kemudian aku segini gitu loh untuk anak ini, tapi nggak semuanya sama ya, Kak. Aku kemudian menyesuaikan dengan kemampuan anak tersebut, karena kalau misalnya yang low learner, kemudian yang slow learner itu juga nggak bisa aku push banget, tapi setiap orang aku kemudian punya target gitu ya, Kak. Jadi ini kayaknya bisa segini gitu kan. Nah, mungkin untuk ada beberapa siswa nggak bisa untuk bisa mencapai itu karena ya memang tidak mampu untuk mendapatkan misalnya harusnya A gitu kan. Dan aku memang pengennya misalnya dia dapatnya nilainya A gitu. Karena dia mampu gitu. Tapi kemudian dia baru bisa dapat A minus gitu. Fine, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya masih ada peluang untuk bisa aku tambah lagi sampai dia dapat A. Wah, aku senang banget. Dan itu aku puas sekali. Iya, ya karena kalau maximizer kan memang senengnya kesempurnaan gitu kan, perfeksionis gitu kan orangnya gitu. Jadi si developernya ini kan pasti mendukung pertumbuhan tapi juga kepengennya sampai kesempurnaan. Nah, apa yang bisa sedikit menahan lah maximizernya, kalau enggak kan ya tadi kan misalnya A minus gitu kan. Terus kan nggak puas ya, belum sampai A nih kan. Berarti kan ada lagi nih hal lain gitu, bakat lain yang membantu ya untuk agak-agak ngerem lah gitu ceritanya. Yang ngeremnya empati, Kak. Aku punya empati. Yang remnya tuh empati. Jadi pas udah itu, dia kan segitu, jadi hei jangan kasihan gitu. Nanti kamu kok nggak tega, aku nggak tega kalau misalnya dia kayak gitu. Jadi yang menyetopnya itu, Kak, empatinya aku. Empati, oke. Berarti kita bisa masuk nih ke empati nih, karena kan ini salah satu bakat yang akan kita bahas sekarang kan, gitu. Benar. Jadi Medi malu kan udah bakat. Bakatnya malu, nggak mungkin banget bakatnya Medi malu. Baik, Kak, empati itu mampu merasakan perasaan orang lain di sekitarnya dan seakan-akan mengalaminya sendiri. Nah, itu yang kemudian menahan aku tuh, Kak. Iya, jadi kan karena memang kekuatan intinya kan dari empati itu memahami emosi orang lain gitu ya. Makanya disebut tadi bagaimana kita memahami orang dengan ketiga bakat ini gitu. Memahami emosi gitu. Jadi orangnya peka gitu kan. Kemudian bisa merasakan atau membayangkan kira-kira kalau orang ini sedang mengalami perasaan seperti ini itu kayak gimana ya gitu kan. Jadi perlakuan yang diberikan juga akan sesuai. Nah, itu mungkin yang Kak Ratu rasakan. Kalau Kak Ratu empatinya nomor berapa, Kak, empatinya? Sebentar, Kak, aku harus lihat contekan. Empatiku nomor 14 sih, Kak. 14, oke. Kalau saya kan saya empatinya kan termasuk di posisi abu-abu, nomor 22 kan. Gitu. Gitu. Jadi empatinya termasuk yang di bawah gitu. Gitu. Jadi aku nanya dorongannya lemah. Ketika Fendi mendapatkan posisi seperti yang aku itu tadi ya, pertanyaannya Kak Fendi ajukan kepada aku gitu ya. Lalu Kak Fendi mengeremnya gimana, Kak? Kalau aku kan pakai empati nih. Karena saya kan nggak bisa memahami, berarti kan developernya ada, tapi kan ada analytical. Maka yang membantu ada analyticalnya. Analyticalnya kan, kenapa dia belum sampai, ternyata posisinya di sini. Nah, itu dengan learner juga, saya akan cari juga kan,
cari cara supaya dia bisa meningkatkan lagi gitu. Itu yang jadi lebih ke arah sana. Kemudian yang belief, kan ada belief juga ya, melayani kan, jadi melayani, oh iya dia mampunya baru segini, nggak apa-apa, atau masih bisa yang lain lagi dicapai gitu kan. Nah, itu mungkin yang membantu ketika empati nggak ada, tapi saya memakai cara lain gitu kan, dari bakat analitikalnya, kemudian ada bakat beliefnya gitu kan, itu yang dipakai sih ke sana. Iya, karena saya nggak peka sih, makanya kan kemarin saya bilang kalau butuh bantuan bilang aja, jangan diam aja, saya nggak peka. Ini pasti yang mendengarkan ini apa sih gitu kan. Assalamualaikum Bunda. Buni ada orang tua murid dulu di Citra Alam. Oh gitu, Bunda Gigi, Mama Farel. ya, ini orang tua muridnya. Waktu itu aku adalah wali kelas 2 ya, Bunda ya, gitu. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Iya. Iya. Ya. Tadi kita bahas apa sih? Aku jadi ngeblank. Kita bahas empati, kalau lemah gimana gitu kan, kalau kuat kan kayak Kak Ratu. Terus aku bilang kan, iya karena saya empatinya lemah, kan saya nggak peka ketika orang butuh bantuan nggak ngomong gitu. Ya, aku tuh sebenarnya memang bertanya Kak, bukan meminta bantuan sih sebenarnya. Aku bener-bener nggak pengen tahu sebenarnya ini kayaknya kan gimana gitu, karena aku tidak berpikir bahwa Kak Feni itu, ini kita lagi ngomongin bagaimana kita ngezoom ya. Pakai paket apa nih yang mendengarkan gitu kan. Kemudian aku pakai paket apa, aku danya supaya, karena Kak Fedis kan ada bakat input ya, yang kemudian biasanya banyak mengerti tentang beberapa hal gitu. Makanya kemudian aku kayaknya nanya sama Kak Feni aja gitu kan. Nah, tapi aku nggak tahu juga kalau ternyata Kak Feni juga memahami terkait dengan bagaimana Zoom dan sebagainya, dan ada paket itu gitu kan. Jadi aku nggak ngerti juga. Jadi sudahlah, aku karena terlalu mepet nih waktunya, aku pakai Google Meet saja. Waktu itu aku gak punya bayangan tuh kalau karate emang harus pakai hari itu gitu. Mikirnya masih berapa hari lagi. Terus aku kasih saran kan, ya udah ini aja beli yang pakai 3 hari. Jadi kita nggak masih bisa uji coba gitu kan. Tuh, cuma bilang pas dapat undangan itu dari Kak Acun gitu, loh hari ini gitu. Tahu gitu tadi dibantuin aja sekalian gitu. Gampang, tinggal dibukain jadi host kan, selesai gitu kan. Iya, betul sekali Kak Feni. Next nanti aku akan langsung, Kak Feni apakah punya paket Zoom? Transferin ya, langsung gitu. Nah itu gampang, karena aku tuh nggak tahu how to-nya Kak. Kalau untuk yang transfernya, oh fine, nggak apa-apa, oke. Tenang. Ini karena berdua udah sering jalan bareng, jadi ya bercandaannya kayak gini. Oke Kak, ini yang empati ini nih Kak. Kalau Kak Feni abu-abu kayak gitu kan berarti ini kayak bodoh amat kali ya, atau gimana, ngerasain mungkin bodoh amat kali atau gimana ya Kak? Dan dirimu ketika nggak punya empati, bagaimana memahami orang lainnya? Kak Feni pakai bakat apa Kak? Saya pakai bakat analytical kan, karena saya senang mengamati. Pakai analytical ya? Pakai analytical. Jadi kayak misalnya saya tahu Kak Ratu, saya nggak paham, tapi kan begitu ada info sedikit aja, saya langsung, oh tadi itu sebenarnya harusnya begini gitu kan. Jadi saya memahami karakter orang berdasarkan bakat analytical. Makanya nggak bisa langsung, biasanya harus proses panjang, karena kan saya mengamati bagaimana orang ini, bagaimana ketika dia berhubungan dengan orang lain, seperti apa reaksinya. Sebenarnya itu yang dikumpulin, jadi seperti data gitu yang saya, data pengamatan, akhirnya membentuk pemahaman tentang karakter orang tersebut gitu ya. Nah itu yang saya rasakan sih ketika itu, termasuk ketika ke anak-anak juga begitu, sama kan. Kita lihat seperti apa sehari-harinya ketika dia mengalami kesulitan atau struggle-nya di mana. Oh, karena ini. Jadi ketika ada kejadian berikutnya lagi, kita sudah bisa antisipasi sebenarnya gitu. Nah, dari situ sih. Tapi kalau misalnya itu benar-benar baru gitu ya, kita baru kenal terus saya harus memahami perasaan, enggak. Orang itu harus bilang ke saya lagi sedih gitu, harus saya tahu. Jadi gini Kak Feni, kayak aku lagi sedih loh Kak Feni, kalau nggak dianalisa dulu. Kalau udah agak panjang Kak, bisa lihat saya kan, kalau orang sedih kan punya karakter masing-masing ya setiap orang gitu ya, ekspresinya kan berbeda. Nah itu bisa saya nebak, kamu lagi ada masalah, paling gitu kan nanyanya kan, ada mau diceritain atau gimana, siap nih telinganya untuk mendengarkan gitu kan, biasanya kan kayak gitu kan. Kalau kita kan
seperti itu ya ketika sudah ada. Tapi kalau baru kenal gitu, terus harus memahami karakter orang tersebut, emosinya seperti apa ya saya nggak bisa gitu, karena ya belum tahu. Ini temen aku nanya karakter saya apa Ra gitu kan, karena dia manggilnya aku Ira Kak, jadinya karena kan kalau aku dari di rumah sama di kampus sampai di kampus itu aku dipanggilnya Ira, jadi dia manggil aku Ira. Nah kita bukan senayang ya Kak ya, jadi emang ini berdasarkan ada sesuatu yang harus proses, bagaimana ada pertanyaan dan kemudian ketika pertanyaannya pun dijawab ada dikonfirmasi ya Kak ya, begitu ya Kak. Kalau Kak Ratu ngelihat tadi kan Pak Medi dibilang banyak bicara. Salah satu indikasi kan, kalau banyak bicara, salah satu indikasinya dia communicator gitu kan. Salah satu indikasi. Mungkin ada sebenarnya Medi nggak banyak bicara sih. Nggak banyak bicara ya, tahu pendiam. Nah, dia pendiam, cuman kita jadi kayak nyaman aja sama dia. Dia kayaknya includer, dia suka ngumpulin teman-temannya gitu-gitu kan. Includer ya Kak ya, kalau nggak salah ya includer ya Kak ya. Yang dia harmoni, dia harus satu kelompok. Nah, harmoni mungkin ya kalau harmoni ya Medi itu harmoni. Jadi orang-orang tuh mau sama Medi, kemudian bergabung sama Medi, ya nyaman aja sama Medi, ya nggak gitu ya Med ya. Harmoni kayak apaan? gitu ya. Tanya gitu Pak Medi. Harmoni apa? Nah, nanti tanya ya sama aku lebih dalam lagi. Tapi ya Medi juga nih kayaknya punya empati. Iya, aku udah kenal lama sama Medi gitu kan. Ya, Medi punya empati nih. Punya empati, kemudian punya harmoni gitu. Nah, ya itu ya aku tahu dua dulu nih Matt gitu. Ya aku tahu nanti kita bisa ngobrol lebih dalam lagi nih. Medi punya empati dan Medi punya apa harmoni yang aku lihat dari kemarin kan dia nih ketua reuni di Universitas Katolik Parahyangan. Aku tuh diminta untuk hadir tapi aku nggak bisa hadir gitu loh Kak Fen. Ada arranger juga kali Kak? Iya. Jadi terharu dibilang harmoni. Iya. Kamu harmoni banget. Terus orangnya nggak suka ada konflik gitu loh Kak Medi ini. Ya nggak sih Mas? Ya, dia jarang berkonflik dengan orang gitu. Yang aku tahu secara keras gitu ya. Dia nggak suka against teman gitu. Jadi makanya dia harmoni gitu. Nah, ini satu lagi nih bakat yang kita belum bicarakan secara detail gitu ya. Tadi empati gimana Kak? Kayaknya udah mulai ngerti nggak ya maksudnya terkait dengan empati? Atau Kak Feni ada yang mau dibicarakan terkait dengan empatinya yang ternyata di abu-abu apa di hitam Kak? Di abu-abu saya. Kedua kan abu-abu. Ya makanya saya kadang suka ngerasa kan kadang-kadang suka kenal sama orang, oh ini lagi sedih, ini lagi susah gitu ya, kadang-kadang kan suka ngerasa gitu, tapi setelah saya pikir-pikir saya nggak bisa langsung sih ngelihat ketika emosi orang itu di depan saya gitu kan, langsung ngelihat oh dia lagi begini, itu nggak bisa. Tapi biasanya karena saya sudah kenal agak lama gitu kan, oh saya baru tahu nih, baru paham karakternya dia begini, jadi saya bisa menebak dari tulisan pun saya sudah bisa tahu gitu, misalnya oh ini orang lagi punya masalah misalnya ya, itu dari pengamatan sih ya dalam beberapa waktu. Jadi analitikalnya yang lebih banyak bekerja di sana gitu untuk mengumpulkan data-data sehingga saya mengenali. Begitu juga ketika karakteristik unik orang yang jadi core strength-nya dari individualization itu kan di hasil yang baru tuh saya punya individualization. Jadi saya nggak tahu apakah tukar sama maximizer atau gimana gitu ya. Jadi kalau dipilih ya saya antara mengenali karakteristik dia yang unik atau mengenali kekuatannya dia gitu kan, kegiatan si orang lain gitu, terutama pada saat berhubungan dengan guru yang saya lihat gitu kan, karena saya pengen oh ya ini si guru punya kekuatan di sini, harusnya dia bisa berkembang di sini gitu, mengembangkan pembelajarannya lebih ke arah hal yang seperti ini gitu kan. Nah itu sih yang saya masih ngerasa ketukar apa enggak antara individualization dengan maximizer itu tadi, karena kalau udah tahu ini pasti saya nge-push orang tersebut gitu untuk mencapai tadi yang sempurna tadi gitu. Nah itu antara dua kan, jadi individualization plus achiever kan bisa juga, karena achiever kan juga senang nge-push orang gitu kan. Itu yang pada akhirnya ada beberapa yang nggak tahan, Kak Feni ini aduh maksain aku banget gitu. Nah kalau kita berdua ya,
menjadi tim pada saat itu mungkin karena ada beberapa yang sama, maximizer, kemudian learner, kemudian developer, kemudian apalagi individualization-nya kita juga ada gitu. Jadi aku mah ya ketika Kak Feni nge-push ya udah ayo gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa yang aduh gitu kok ini banget gitu harus sempurna gitu. Nggak tahan, aduh tolong gitu kan. Padahal nggak ditinggal ya, dibantuin padahal. Nggak ditinggal, cuma dikasih tantangan dan kemudian kita ketika achieve mendapatkannya, gitu kan, dapat senang gitu kita ya, dia dapat something gitu kan. So kayak waktu itu aku juga ditantang sama Kak Feni untuk membuat lesson plan ya, mungkin ada yang memahami terkait dengan lesson plan ini. Dan aku waktu itu juga mendapatkan reward ya untuk lesson plan terbanyak ya, atau apa sih Kak waktu itu aku dapat? Aku juga lupa. itu dibimbing oleh bikinin ini oleh ya Pak Teguh ya. Itu waktu itu kan kita lagi pengen teman-teman itu rutin membuat lesson plan, jadi kita bikin ada reward lah gitu untuk membantu teman-teman melakukan hal tersebut gitu ya. Iya. Dan aku ada responsibility dan ada disiplin, maka aku akan tergerak untuk kemudian melakukannya, dan aku ada maximizer dan aku pasti akan dapetin itu gitu. Walaupun aku nggak punya achiever ya Kak ya. Iya. Achieverku aku rendah sih kalau aku lihat sih gitu. Nah kata Medi yang bantu kan. Nah kata Medi dia emang nggak pernah ada konflik dengan temennya. Yes betul. Nah aku bukan cenayang Med, aku cuman kenal doang. Ya, ini terkait dengan individualization Kak. Ini juga kayaknya kebanyakan juga ada di pendidik ya Kak. Karena ini juga kita jadi kayak terasah untuk melihat potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Walaupun ada juga guru yang tidak memiliki bakat individualization. Individualization ini adalah mampu melihat keunikan dari setiap masing-masing individu begitu ya Kak. Dan ketika kita tahu dia memiliki keunikan tersebut, kita langsung push gitu. Nah kalau di sekolah itu ketika kita tahu bahwa anak tersebut memiliki keunikannya, misal kalau yang gampang terlihat yaitu di pelajaran-pelajaran, tetapi ada juga yang sekarang ya tidak harus di pelajaran juga, misal ternyata dia masak gitu, dengan masaknya juga enak gitu. Ini kita buka, makanya kemudian ada proyek-proyek sekarang di setiap sekolah sehingga yang tidak yang tidak bisa belajar matematika dengan baik misalnya, kemudian dia punya bakat di tempat yang lain, itu juga bisa berkembang dengan baik begitu ya Kak Feni. Ini pesan dari pahami dan kenali bakat kita masing-masing, ataupun betul. Anak kita, anak didik atau saudara gitu ya, seperti itu ya Kak Feni ya. Artinya gini kan, ketika kita tahu tentang bakat gitu ya, kita nggak akan putus asa karena yakin itu bahwa setiap manusia pasti punya bakat. Nah ketika kita sebagai orang tua melihat anak kita akademis nggak ada, ya kita cari di tempat yang lain gitu, karena masih banyak bidang yang luas gitu. Allah tidak meminta kita jago di semua bidang gitu kan, cukup satu bidang kamu pahami dan tekuni di sana, kemudian bermanfaat buat orang lain gitu kan, selesai. Karena tugasnya mungkin di situ. Ya. Jadi nggak harus semua orang jadi dokter, nggak harus semua jadi insinyur, nggak semua harus jadi guru, semuanya punya perannya masing-masing. Dan ketika peran itu didapatkan dengan kelebihannya gitu ya kan, maka dia akan menjadi yang terbaik begitu ya. Kalau di talent mapping kita punya 4E ya Kak Feni. Betul. Nah yang serunya lagi dari 34 bakatnya tidak terkait dengan tadi profesi yang tadi harus insinyur, harus dokter, harus apa gitu kan. Bakat ini bisa di segala bidang sih. Ketika misalnya dia punya individualization tapi dia pengen jadi dokter, itu tetap bisa dilakukan gitu kan. Atau kalau misalnya dia di tempat yang lain mau jadi marketer, mau apa, itu juga bisa termanfaatkan karena terkait bagaimana dia mengenali keunikan setiap orang di individualization-nya gitu kan. Jadi lebih mudah ketika dia mau marketingin orang gitu kan, oh dia tuh keunikannya di sini ya, berarti aku akan menawarkan seperti ini gitu kan. Artinya tidak terkait dengan konteks akademis banget gitu kan, jadinya bisa dipakai di mana saja. Nah serunya tuh di situ gitu kalau kita bicara tentang bakat di talent mapping. Nanti dari sana terkait pengasahan bagaimana skills-nya, bagaimana knowledge-nya di bidang yang dia sukai, yang dia minati gitu. Itu yang serunya di situ. Kita tidak terkait dengan harus akademisnya tinggi banget misalnya untuk punya bakat ini gitu ya kan, nggak juga.
Betul Kak, setuju banget. Karena itu aku senang sekali ketika berada dan berada di santri talent mapping ya. Kita tuh jadi kayak udah dapet gitu, iya yes gitu ya, dan kita jadinya senang, jadi tidak menjudge seseorang ya Kak ya, Ya, untuk kemudian ini kamu nggak bisa, ini kamu nggak bisa berarti di sini gitu kan ya, itu yang nggak boleh ya Kak ya, apalagi terhadap ya. anak didik yang kemudian kita berada di situ gitu kan. Aduh, aku jadi banyak istighfar juga, khawatir nanti waktu itu pernah melakukan juga gitu. Ya Allah, Iya, mohon maaf ya. kita kan nggak tahu ya. Kalau Betul. dulu kita belum tahu tentang hal ini ya. Cuma kita punya kepedulian bagaimana anak-anak ini berkembang sesuai dengan potensinya. Itu yang tanpa sadar sih ketika kita dulu jadi satu di sekolah Citra Alam ya pada waktu itu memang sudah mengusung bahwa setiap anak itu unik gitu kan. Cuma kita Ya. belum tahu toolsnya gitu kan. Jadi kita punya apa namanya lebih punya rasa bahwa oh ya kita harus tegang rasa nih sama anak ini. Kalau kita belum ketemu di bidangnya ini kita harus cari di tempat yang lain gitu kan. Maka biasanya kita juga nanya-nanya kan ke guru bidang studi misalnya yang olahraga. Dia jago banget nggak sih di olahraga gitu kan. Oh dia jago di sini, oh ya ada berarti tenang gitu kan udah. Nggak dapat di olahraga, di drama kita cari gitu kan. Oh dramanya keren banget, oh oke. Nggak ada juga misalnya, oh di musik, oh dia musiknya bagus, oke. Berarti udah tenang gitu, nggak ada hal yang apa bikin kita jadinya ngerasa bahwa semua anak harus punya akademis tinggi. Paling yang kita minta kan, walaupun kamu di suatu bidang, tapi paling tidak pelajaran-pelajaran ini minimal 6. Kalau kita kan gitu ya. Minimal 6 harus dapat gitu kan, jangan sampai kurang dari 6. Betul, betul. Hai Jule, ini juga teman di kampus aku Kak, di Unpar. Alhamdulillah bisa bergabung. Tadi Medi, kalau Jule ini perempuan kan. Jule ini kerja di satu bank swasta. Oh, bank swasta. Oke. Jule boleh nanti kalau misalnya mau nanya-nanya. Kalau tadi Medi sudah komunikatif ngobrol, tapi dia tidak mau live bareng, jadi bertanya secara tertulis dan atau menjelaskan sesuatu gitu ya. Jule boleh ya nanti nuliskan sesuatu. Iya, memang kita waktu itu di sebuah sekolah yang memang memeluk anak dengan baik ya Kak ya, kalau aku merasakannya seperti itu. Dan kita pun sebagai pendidik pada saat itu di sekolah Citra Alam Ciganjur, terima kasih Bu Anis yang sudah memberikan ruang kepada saya untuk bisa meluaskan diri ya menjadi seorang guru di sana dengan banyak pelatihan-pelatihan gitu kan. Ya, saya jadinya juga jadi berkembang gitu Kak, ketika anak-anak kita tahu bahwa dia punya potensi, oh ternyata begini gitu ya Kak, oh ternyata dia potensinya seperti ini, dan ternyata anak yang berkebutuhan khusus pun Masya Allah gitu, ternyata bisa berkembang. Dan kita belajar bagaimana dulu pertama kali Syauki ya, sebagai anak autis pada saat itu, saya mengajar di kelas 1 SD waktu itu, oh ternyata begitu, dan sekarang di kelas 3 SD-nya sudah mulai berbicara dan sebagainya, dan ternyata sekarang menjadi dengan ibunya, dengan Bu Santi, untuk mengelola catering gitu ya, Masya Allah, untuk anak autis saja bisa seperti itu, dan dia menjadi dirinya gitu, memang dia bisa berkembang di situ gitu, Masya Allah. Dan itu ya aku belajar sekali gitu ya. Kak Feni, bagaimana nih Kak Feni ketika berkecimpung di Citra Alam yang terkait dengan individualization ini, apakah ini sudah ada pengalaman sendiri, karena Kak Feni juga putrinya juga di Citra Alam, kemudian sekarang sudah bekerja ya Kak Feni ya? Sudah. Yang pertama kan? Ya, dulu pertama. Udah kalau yang kecil kan kedua masih 11 tahun ya, belum masuk kelas 5 SD, jauh banget ya. Ya banyak sih kalau cerita tentang pengalaman pendidik kan pasti banyak nih, kayak kemarin ketemu sama Kain, kita ngobrol bisa sampai 2 jam ngobrolin tentang masalah kita sebagai pendidik gitu kan. Iya, jadi kalau saya ngeliat balik lagi nih kita ke bakat gitu ya kan, kalau tadi dari 3 bakat nih, dari developer, kemudian ada empathy, ada individualization, kan berarti kita harus compare nih sebenarnya bakat-bakat ini bedanya apa sih gitu kan, antara ini walaupun sama-sama memahami orang, ternyata ada bedanya gitu kan. Kalau si developer ini mendukung pertumbuhan orang lain, dia bercerita tentang bagaimana kita menumbuhkan seseorang, bagaimana kita mencoba menggali potensinya dia sehingga kemudian mengembangkan potensinya, itu developer itu ya. Sedangkan kalau individualization sendiri kan ketika dia sendiri tuh bisa menceritakan karakter unik orang, itu karakter seseorang yang unik dia bisa ceritakan, itu orang individual. Jadi kalau saya ketemu sama Karatu gitu, saya bisa
bilang Karatu tuh orangnya gini gitu kan. Dia sukanya ini, sukanya itu gitu. Itu kan individualization ya. Kita paham tentang apa yang karakter uniknya orang tersebut. Nah, kalau empati sendiri itu kita bisa menceritakan perasaan orang. Nah, dari 3 ini kalau punya 3-tiganya maka kita bisa memahami orang dengan sangat baik gitu. Baik dari segi potensinya, dari segi karakternya, dan juga dari segi emosinya. Iya, siap. Itu udah lengkap banget menjadi rangkuman ya Kak ya. Ada Bu Ismi yang join. Apakah mau bergabung bersama kami untuk bicara-bicara, ngobrol-ngobrol, Bu Ismi? Ya, aku coba ini ya, aku invite ya. Silakan bergabung jika berkenan ya Bu Ismi. Ya, Bu Ismi ini juga pernah bersama Kak Feni untuk di Pathfinder ya Kak ya, ada beberapa kegiatan mungkin ya. Ya, kita banyak gabung di grup ya, Bu Ismi, berbagai grup. Mana wajahnya Bu Ismi apa Mbak sih? Ya Allah, mohon maaf ya, karena Karatu sih baru sekarang nih kenal. Oh, nih. Waduh, ini Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ismi, apa kabar? Terima kasih koreksinya terhadap yang tadi saya share di grup gitu ya. Ini Mbak Ismi atau siapa ini Mbak Ismi? Aku manggilnya ya Mbak Ismi. Ya. Kan masih seumuran ya. Oh iya, kita kan masih belum sampai setengah abad, apa sudah sampai setengah abad? Iya. Ya, Mbak Ismi, apa 7 bakat teratasnya apa Mbak Ismi? Saya pertama connectedness, konsistensi, developer, developer, ya developer nomor 3 kalau nggak salah. Terus nomor 3. Nomor 5 itu konteks, nomor 4 itu apa ya? Nomor 4 itu analytical. Oh ya, analytical, konteks, disiplin, input. Oh, baik. Ya. Mbak Ismi mau cerita terkait dengan developernya. Mbak Ismi apakah bergerak di bidang pendidikan juga? Pendidikan anak di rumah ya. Tapi tahun belakangan ini sebetulnya gini, saya ketemu dengan talent mapping ini mungkin hikmah dari anak bontot kali ya, bungsu yang jaraknya itu memang jauh sama kakaknya. Jadi mungkin bukan mungkin sih ya, saya yakin itu Allah Allah punya maksud lain untuk saya itu belajar gitu kan. Nah, saya mulai belajar tentang fitrah, terus kemudian ke talent mapping ini, akhirnya saya orangnya ya kalau cuma dapat informasi sedikit, ini kayaknya masih berantakan di kepala saya gitu. Jadi ini di mana belajarnya ya? Akhirnya saya tahun lalu saya baru belajar untuk ngambil basic, terus akhir tahun dynamic. Nah, sekarang kita sekelas ya, Mbak Ratu ya. Iya, seru ya perjalanannya ya. Selamat. Ini belum sampai 2 bulan nih, baru 1 bulan lebih. Ya, baru 39 ya, 39 hari. Iya. Belum. Baru. Iya. Ya, jadi ini adalah developernya itu adalah dari pada saat pendidikan di rumah, kemudian ingin mengenali dan menggali potensi diri, mungkin terlebih dahulu diri dulu ya, Mbak Ismi ya. Nah, kemudian betul. Ya. 2 tahun lalu itu saya ambil assessment talent mapping itu buat anak yang besar, nomor 2. Nah, terus teman tuh bilang gini, Mbak Ismi, maaf ya, Mbak Ismi, harusnya ibunya duluan yang assessment. Waktu itu saya belum melihat apa keperluannya gitu. Enggak deh, anaknya aja. Nah, terus pas saya assessment, oh iya bener ya, harusnya memang ibunya duluan biar lebih tahu potensi diri. Oh, saya aja kalau masih inget itu, saya waktu itu di feedback sama
Mbak Wening, saya tuh terkagum-kagum sebenarnya. Oh, saya begini ya. Padahal itu yang isi dirinya sendiri. Mbak Wening cuma mengkonfirmasi. Oh, sempat nolak waktu itu. Waktu itu sempat nolak. Mbak Wening. Yang mana? Yang mana? Kayaknya saya nggak disiplin dah. Waktu itu gitu. Kayaknya saya nggak disiplin dah. Kenapa saya ada disiplin? Kenapa disiplin saya kuat? Perasaan saya enggak gitu. Terus Mbak Wening tuh dari kalimatnya aja kayaknya udah kelihatan disiplinnya ya. Oh gitu. Terus Mbak Wening kasih contoh dalam keseharian ya, kayak karena saya ibu rumah tangga, coba Bu Ismi coba diingat-ingat. Kalau di dapur itu naruh sendok, naruh mangkok itu tahu nggak tempatnya? Dan selalu di situ. Oh iya, saya tahu. Saya dah ngatur itu alur kerja di dapur itu gerakannya begini, begini, begini. Jadi semuanya, jadi saya nggak bolak-balik gitu kerja. Saya bilang gitu. Nah itu termasuk. Waktu itu kan belum belajar. Waktu itu belum belajar. Saya belum tahu. Kayak gitu. Kayak Ternyata gitu, benar ya. Iya, seru. Baik. Iya. Kak ini ada yang mau ditanyakan terhadap Mbak Ismi terkait dengan developernya yang ternyata di nomor 3 ya? Iya. Ya nggak beda jauh lah ya. Kita kan juga nomor 2 developernya. Iya, biasanya ini kan sangat berkelindan ya dengan bakat-bakat lainnya ya yang dirasakan oleh Bu Ismi. Jadinya developernya ini selain untuk anak, apalagi nih yang terlihat gitu, yang terasakan oleh Bu Ismi gitu ketika terkait dengan bakat developer. Oh iya, sebelumnya itu waktu sebetulnya waktu anak-anak yang 2, anak saya yang gede itu SD, saya pernah karena gini, anak-anak saya yang 2 itu sebetulnya mandiri dalam belajar. Jadi saya nggak banyak ini, saya cuma kasih prinsipnya aja. Saya kasih prinsip, abis itu ini prinsipnya gini ya, gini-gini misalnya. Nah, terus mereka, alhamdulillah gitu ya, maksudnya nggak cepat lah. Nah, kemudian saya nge-challenge diri sendiri, saya bisa nggak ya ngajarin anak orang? Kenapa kalau ngajarin anak sendiri itu rasanya bertanduk gitu? Saya waktu itu setahun tuh saya kasih les privat gitu kan ya, dan saya ambil waktu itu bidang studi matematika. Terus pernah ditantangin juga buat ngajarin anak. Jadi dia itu TKA telat, mau langsung masuk TKB atau masuk SD gitu, nggak tahu. Pokoknya di bawah preschool gitu kan. Aduh, saya belum nggak punya apa-apa. Nol, saya bukan basic guru. Saya basicnya kan perawat gitu kan. Saya bukan guru. Tapi ya saya ambil aja setahun deh waktu itu. Dan mungkin ada bakat konsistensi itu, jadi saya tuh nggak mau bukan guru ngajar gitu yang nyuapin. Dalam artian jawabannya ini, kalau dia nggak bisa, saya turun levelnya. Kalau dia belum bisa juga, saya turun lagi gitu kan, sampai di mana dia titik terendah dia bisa baru naik pelan-pelan gitu loh. Kayak gitu, mungkin lama terkesan di awal. Tapi saya mau fondasi anak itu kuat gitu. Itu yang ke mindset di saya tuh kayak gitu loh. Sedangkan orang tua umumnya ngelesin anak itu untuk menunjang pelajaran di sekolahnya itu jadi tinggi gitu kan. Saya itu sebetulnya kurang suka karena buat apa sih nilai gitu kan? Pikir saya. Kalau misalnya nilai cuma sebatas angka aja tanpa dia nggak tahu prinsipnya, itu nggak jejak gitu loh. Akhirnya saya ikutin, tapi saya tetap ngasih dasar, tetap saya kasih terus kayak gitu. Dan itu saya bikin ini kurikulum sendiri lah. Wes, mantap. Nih Kak Feni, ini bukti kita tadi kita bicara bahwa setiap guru itu atau pendidik itu memiliki stylenya masing-masing ya Kak Feni. Nah ini kemudian terbukti dari kita bertiga pun saja sudah berbeda bagaimana pendekatannya kepada anak-anak. Dan Mbak Ismi sudah menekankan bagaimana bakat konsistensinya itu di main ya Kak ya, kemudian developer itu juga main gitu kan, dan itu dia pendekatannya kan berbeda ya. Bagaimana ternyata ya sedikit pelan-pelan, tapi kemudian ketika sudah dapat gitu yang basicnya dapat, apapun nanti tantangannya atau masalah soal-soal dan sebagainya dia udah gampang aja gitu ya Mbak Ismi ya. Iya. Gitu. Tapi waktu itu saya belum tahu tentang talent swapping ya.
Jadi saya Iya, iya, jalanin iya. yang Iya, iya, iya. Ini flashback ketika belum talent mapping, pada akhirnya kemudian meyakinkan bahwa benar bahwa Mbak Ismi memiliki bakat itu tadi gitu ya Kak Mbak Developer. Ismi ya. Ya. Iya, developer dan konsistensi. Iya. Baik. Ada yang mau disampaikan lagi Mbak Ismi terkait dengan developer atau empati Mbak Ismi punya empati berapa? Nomor berapa? Apakah memiliki empati atau individualisasi? Oh, oke, masih ya, masih di 14. individualisasi Jadi saya doang. abu-abu. Oh, individualisasi ini abu-abu. Tapi empatinya di 13. Kita tukeran berarti. Ini jadi kayak pertanyaan, kalau misalnya nggak ada empati, jadi apa yang bermain nih? Kalau Kak Feni kata tetap analyze yang kemudian berbicara ya Kak Feni ya. Analytical, kemudian connectedness kan juga ada, lalu ada input, ada learner. Jadi kan itu bisa membantu ya. Sama basis dasarnya ya beliefnya bermain karena ingin membantu si anak tersebut tadi. Jadi walaupun saya nggak punya empati, ya bakat-bakat yang lainnya yang bisa membantu mendorong ke sana untuk membantu si developernya lah. Iya, iya, betul. Tapi kadang-kadang saya merasa ada keuntungan kok nggak punya empati. Kenapa? Ya. Jadi nggak baperan kan? Jadi nggak ya? baperan. Ah bukan nggak bisa nolak, nggak baperan. Jadinya orang mau ngomongin saya kayak apa ya bodo amat. itu ya. Tapi kayaknya ya Kak Feni ya. Tapi saya ini mungkin kalau 5 tahun yang lalu TMA mungkin bisa masuk 7 terakhir kayaknya. Atau enggak paling enggak 8. Karena dari nomor 6 sampai nomor 9 ini saya kayaknya scoringnya sama deh, titik kan. Titik ya. Oke, ya. Nah, sekarang kan berarti tinggal Bu Ismi tinggal merasakan kan ya. Yang mana sih sebenarnya yang akan lebih tinggi dorongan bakatnya gitu. Jadi kayak saya juga dulu kan yang di tes yang lama itu kan ada input, ada learner, kemudian ada apa gitu banyak gitu yang titiknya ada titiknya semua gitu kan. Terus bingung, aduh ini yang mana duluan sih. Akhirnya terakhir itu ketika jadi koordinator kurikulum baru kerasa, oh ternyata lebih banyak inputnya sebenarnya dibanding yang lainnya gitu misalnya. Jadinya inputnya naik ke atas. Iya. Tapi kalau empati ternyata ya tadinya saya kira oh kayaknya ada deh paling nggak di putih gitu ya. Ternyata di uji coba oh ternyata bukan. Memang saya tidak bisa memahami emosi orang kecuali orang itu bicara ke saya gitu. Oh berarti ya benar. Empatinya emang abu-abu. Tetap di situ abu-abu dari awal. Iya, ini kalau misalnya Kara tuh lagi jalan nih sama Kak Feni, oh ya nih emang dia harus dikasih tahu. Dia kayak kalau misalnya jalan tuh kayak robot nih Mbak Ismi. Curhat dong Mbak Ismi. Kalau misalnya nggak dikasih kakak ini loh gini nih. Oh iya. Tapi nanti dia mau gitu kalau karena kan ada beliefnya kan. Ini loh kayak gini. Nah baru kemudian dia bisa tuh main tuh perasaannya. Kalau nggak mah dia lempeng aja. Gitu. Bisa dibayangkan karena 2 anak saya yang pertama itu empatinya hitam. Jadi harus disampaikan. Iya. Ada yang kalau nggak disampaikan nggak ngerti gitu kan. Iya. Mbak, belajar kan empati kuat berhadapan dengan empati hitam itu. Nggak banget Dia tahu sih. Ini banget. Kamu kok nggak ngertiin aku sih? Meskipun stop ini baru di abu-abu. Nggak hitam. Dan hitam itu lebih parah. Dan itu memang kalau saya ya sebaiknya ibunya dulu. Jadi dia bisa memahami saat dia sudah paham dengan dirinya, dia bisa memahami anaknya. Oh ternyata harus disampaikan ya supaya dia paham kayak gitu kan. Oh enggak kan baper kan nanti ibunya baperan. Oh saya kebalik berarti. Saya nggak ada empati. Anak saya yang kecil kemungkinan ada empati kemungkinan. Saya kebalik, saya berusaha mengenali kan jadi emosi anak saya kayak apa gitu kan. Kalau ini balik lagi tadi yang dipakai analytical, beliefnya gitu.
berusaha Ya, untuk ketika kita mengenal sudah, itu. ini kelebihannya ya Kak, ketika kita sudah memahami diri sendiri dan self awareness-nya udah dapet ya Kak ya, ya kita jadinya lebih mudah untuk mengenali orang dan nggak ngejudgment itu, jadi nggak ngejudge gitu kan. Oke, berarti dia mainnya di sini gitu kan, jadi orang lebih mengerti dan kita akhirnya ketika kita meluaskan hati kita memahami orang lain itu akan menjadi lebih mudah untuk bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu ya Kak Vini ya, dan baik. Iya, ini sudah Anak saya sampai-sampai anak saya nomor 2 itu karena dia udah TMA, terus waktu itu konsultasi pakai apa waktu itu sama TM Point Bogor ya. Apa namanya, Mama? Kayaknya anak Mama yang empatinya merah itu yang paling kecil, katanya gitu sampai. Padahal sampai masih ini kan itu kalau nggak salah masih PAUD gitu kan, masih TK. Oh gitu ya. Oh ya udah, Mama amati, amati. Baik, sebelum kita akhiri karena sekarang sudah jam 9:02 gitu, ada yang mau disampaikan terkait dengan bakat yang memang kita miliki dari 3 terlebih dahulu yang kita sedang bahas adalah bakat developer, kemudian individualization dan empati. Silakan Kak Feni, ada yang mau disampaikan terkait dengan 3 bakat ini? Ya kalau developer mah kita sudah ini ya Kak, paling yang saya sudah bahas banyak ya? Sudah dibahas banyak tadi. Kalau individualization saya sendiri masih mencoba melihat ya awareness-nya saya terhadap individualization dengan maximizer, karena antara dua ini yang saya masih menimbang-nimbang sebenarnya lebih berat kemana sih gitu kan. Kalau pada waktu bekerja saya ngeliat maximizer yang lebih tinggi gitu dibanding individualization-nya gitu. Tapi ketika di rumah ternyata lebih ke individualization-nya kayaknya, karena saya akhirnya karena berhubungan dengan anak yang kecil ya, jadi lebih ke sana. Sedangkan kalau empati udah jelas memang saya nggak bisa mengenali emosi orang. Paling ya itu tadi antisipasinya dengan menggunakan bakat lain. Jadi saya melatih bakat yang lain untuk mengenali bagaimana terutama untuk orang terdekat ya, intinya yang banyak ketemu, sering ketemu itu teramati dan itu bisa terekam datanya sehingga saya lebih mengenali emosinya dia. Gitu. Tapi tetap sih kalau yang udah yang baru-baru saya suka menyampaikan, kalau kamu ada yang merasa sikap saya tidak sesuai dengan kamu, bilang ya. Ya kan enak ya kalau sudah sadar. Ya, enak kalau sudah mengenal diri sendiri, jadi dia malah minta gitu orang lain untuk menjadi alarmnya untuk memahami dirinya gitu ya Kak ya. Iya. Baik Mbak Ismi, sebelum kita selesaikan bincang-bincang yang seru ini, ada yang mau disampaikan terkait dengan bakat developernya, empati? Silakan. Ya, masih setelah mengetahui bakat kekuatan kita ya, tentu kita ingin memaksimalkannya. Apa namanya? Yang menjadi ini saya, bagaimana kalau kekuatan kita ini bisa membantu orang lain gitu. Mengenai bakat individualization, saya kan memang abu-abu ya, lemah berarti. Jadi ya. Tapi saya pikir ya kayak Kak Feni tadi bilang, mensiasatinya dengan bakat kuat lainnya, dan kalaupun tidak ya itu kita akui dulu bahwa itu kelemahan kita dan kita sampaikan gitu kan ya ke kayak Kak Feni tadi kan menyampaikannya, dan ya nggak apa-apa juga gitu loh. Menurut saya ya ada bakat lemah juga ya nggak apa-apa juga gitu kan. Justru kita aja bakat kuat kita seperti itu. Betul. Masya Allah ya. Bagaimana ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri jadi lebih lega, lebih tenang nggak sih Kak dan Mbak Ismi? Ya, kita jadi lebih ada juga ya tenang tipikal. gitu. Ya, ada tipikal orang kan gini, ketika dia mau cerita kalau sama orang yang empatinya terlalu ini, justru dia ngerasa aku kok jadi dia yang lebih sedih ya daripada saya gitu kan, ada yang kayak gitu ya. Jadi misalnya dia cari curhatnya sama yang empatinya nggak ada gitu kan, karena dia cukup dengerin, liatin, oh iya, oh ya nggak mesti gitu sih, misalnya lebih gitu ya ke orang yang nggak punya empati. Ini adalah Mbak Ismi, dia adalah orang-orang penganut empati lemah.
Jadi dia kadang kita kalau kadang orang empati kuat itu melihat orang empati lemah itu gini, ringan sekali ya ini, nggak perlu. Kayaknya lebih santai. di satu sisi ringan sekali, di satu sisi ya Allah tamengnya gede banget, susah banget ya. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Sekarang sudah larut, kita akan istirahat. Terima kasih yang by the way, bergabung Kak Ratu yang belum malah. Apa tuh? Di Kak Ratu sendiri yang belum. Siap. Pendapatnya malah belum, kita udah, Kak Ratu belum. Oh iya. Ya. Ya, baik. Saya ini memiliki developer empati dan individualization. Nah, ini akhirnya kadang-kadang suka jadi kayak benang kusut nih kalau misalnya kalau lagi empatinya lagi dimainkan ini terlalu dalam gitu kan. Nah, ini aku suka agak sedikit down gitu. Nah, kemudian aku kadang-kadang perlu ruang nih untuk kemudian ini merefresh perasaan saya terlebih dahulu supaya tidak terlalu dalam empatinya gitu. Saya keluar dulu, kemudian saya mainkan bakat-bakat yang lainnya seperti sebenarnya tujuannya apa, develop people ya gitu kan, atau mau menjelaskan sesuatu. Jadi aku perlu ruang tersendiri dulu nih Kak, karena tadi kita bahas tentang empati ya. Memang empati saya agak lumayan, jadi kadang-kadang begitu. Tapi kalau memang misalnya sudah selesai gitu kan, ruangnya sudah aku udah normal gitu, saya bisa jalan lagi sih Kak. Dan saya menjalankan kembali develop. Jadi positivity-nya saya mainkan. Kalau misalnya ini positivity, kita belum bicara tentang positivity ya Kak ya. Jadi saya bisa menghibur diri saya sendiri gitu kan. Kemudian saya bisa menghibur orang lain juga. Sehingga saya jadi lebih ini keluar lagi keinginan untuk bisa mendevelop people gitu. Itu sih Kak. Ya, apalagi dulu belum tahu kan kalau punya intellection kan. Jadi udah punya emosi, dipikirin lagi kan, dipikirin aja dulu kan kayak gitu tuh Kak Ratu. Zaman kita kelas 5. Siswanya begini, gimana sih kan? Dan saya empatinya lemah, nggak punya intellection juga kan. Jadi tenang-tenang, udah biasa aja, ntar juga lewat. Kan ringan Kak Feni ya. Ringan. Tapi saya bantuin. Jadi waktu itu ketemu anak-anak yang gini kan, dia nggak suka pelajaran IPS, terus dia menyepelekan gitu kan. Padahal saya ngeliat ini pelajaran penting juga gitu. Termasuk yang gini akhirnya dengar Kak Ratu curhat kayak gitu kan, saya masukin ke matematika gitu kan. Terus anaknya bingung, ini apa? Loh kan udah belajar di IPS gitu kan. Jadi mau jebak-jebak kayak gitu. Membantunya, akhirnya abisnya berikutnya anaknya, oh gitu, berarti setiap pelajaran harus diperhatikan. Iya, perlu diperhatikan, bukan disepelekan. Jadi kita saling bantunya begitu gitu. Pada saat dulu kita kerja sama gitu kan. Karena saya tahu Kak Ratu ntar nggak dipikirin banget gitu kan. Kalau bahasanya ngapain dipikirin, ntar juga lewat. Yang penting anaknya disadarin dulu, itu penting. Iya begitu. Ini kalau udah saling tahu, masya Allah ya, masya Allah. Jadi seru lah, jadi seru. Jadi kita bisa saling membantu dan supportnya benar-benar maksimal gitu ya Kak ya. Padahal waktu itu kita belum tahu talent mapping ya. Belum. Cuman ada beberapa yang sama, jadi lebih seru gitu ya Kak ya. Kita akan bertemu besok lagi, tapi di jam 4 sore sampai jam 5 sore. Stay tune yang mau bergabung kembali bersama kita dan mau sharing bersama kita di namanya talk show kita, namanya adalah acara Road to Talk Show for 3 days. Ini nggak tahu ini saya tadi tiba-tiba langsung keluar aja. Apakah ini ideation saya yang keluar? Padahal kemarin awalnya cuma mau developer doang loh saya. saya ajakin 3 hari, ayo. Kenapa? Karena saya tadi juga ini jadi ngobrol lagi cerita. Karena saya tadi ketemu dengan guru-guru di sekolah di Sawangan ya Kak, yang sebenarnya mereka sekarang udah mulai mengerti, memahami talent mapping ya, talent mapping. Benar, aku masih tak apa-apa gitu. Ini apa? Jadi aku semakin ini Kak terpacu untuk memahamkan apa sih yang disebut dengan talent mapping, apa itu bakat, apa itu minat, bagaimana kita bisa menajamkan anak-anak gitu. Jadi ini sebuah kepedulian kita sih Kak gitu, yang pengen aku sebarkan. Makanya aku ajakin terus deh Kak Feni sama yang mau bergabung, ayo bareng-bareng gitu untuk sama-sama mencerdaskan ya begitu dengan cara seperti ini. Begitu Kak Feni.
Feni, terima kasih Kak Feni, Mbak Ismi yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah dengan setia dari awal sampai akhir, sampai bertemu lagi besok hari Kamis jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore di IG Ratu Ira Wilani dan Rumah Literasi Alam ya Kak Feni ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi besok. Terima kasih Kak Feni, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.